Tahun 1979, sebuah revolusi mengguncang Timur Tengah dan mengubah Iran selamanya. Revolusi Islam Iran berhasil menggulingkan kekuasaan monarki yang kuat dan menggantinya dengan sistem pemerintahan berbasis agama. Tapi, bagaimana semua ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Dan apa dampaknya bagi dunia hingga hari ini? Mari kita bahas secara ilmiah, netral, dan mudah dipahami. Yuk kita mulai. Latar belakang Iran sebelum revolusi. Untuk memahami revolusi Islam 1979, kita harus menengok ke masa pemerintahan Muhammad Reza Shah Pahlavi, Raja Iran sejak 1941. Iran di bawah Shah mengalami modernisasi besar-besaran. Melalui program yang disebut Revolusi Putih, pemerintah melakukan reformasi agraria, memberi hak pilih kepada perempuan, dan membangun industri serta infrastruktur. Namun, modernisasi ini memicu kecemburuan sosial dan kemarahan dari banyak kalangan dalam negeri. Tiga kelompok utama yang menentang Shah adalah: pertama, ulama yang menolak sekularisasi dan nilai-nilai barat; kedua, kelompok kiri dan sosialis yang menolak ketimpangan ekonomi dan dominasi asing; dan ketiga, kaum intelektual kelas menengah yang menginginkan demokrasi. Demi kepentingan geopolitik dan minyak, Amerika Serikat sangat mendukung Shah sebagai sekutu penting di Timur Tengah selama Perang Dingin. Kebangkitan perlawanan. Salah satu tokoh penentang paling vokal terhadap Shah adalah Ayatullah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah harismatik. Ia dikirim ke pengasingan pada tahun 1964, tapi dari pengasingan di Irak dan kemudian Perancis, ia tetap menyebarkan kritik lewat rekaman kaset ceramah yang diselundupkan ke Iran. Titik awal perlawanan besar terjadi pada Januari 1978, sebuah koran pro pemerintah menghina Khomeini. Hal ini memicu protes besar di kota suci Qom. Polisi menembak mati para demonstran. Protes terus terjadi setiap 40 hari sesuai tradisi berkabung Syiah. Revolusi meledak. Selama tahun 1978, gelombang demonstrasi makin besar. Pemogokan buruh, pelajar, bahkan pekerja minyak membuat ekonomi lumpuh. Jutaan orang turun ke jalan meneriakkan, "Turunkan Shah, dan Khomeini adalah pemimpin kami." Pemerintah memberlakukan darurat militer, namun peristiwa tragis terjadi pada 8 September 1978 saat tentara menembaki demonstran di lapangan Jaleh, Teheran. Ratusan orang tewas. Hari itu dikenal sebagai Jumat Hitam. Moral tentara pun runtuh, sebagian menolak mematuhi perintah. Akhirnya, Shah meninggalkan Iran pada 16 Januari 1979. 2 minggu kemudian, Khomeini kembali dari pengasingan disambut oleh jutaan rakyat. Pada 1 April 1979, setelah referendum, Iran resmi menjadi Republik Islam. Sistem pemerintahan baru. Sistem baru ini sangat unik, gabungan antara demokrasi dan teokrasi. Ada pemilu, parlemen, dan presiden. Tapi kekuasaan tertinggi ada di tangan pemimpin tertinggi atau rahbar, yang saat itu dijabat langsung oleh Khomeini. Iran menganut konsep wilayat al-faqih, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan ulama Syiah sebagai penjaga syariat Islam. Partai politik dibubarkan, aktivis kiri dan sekuler banyak yang ditangkap atau dieksekusi, termasuk mereka yang dulu ikut menggulingkan Shah. Dampak internasional. Revolusi ini mengejutkan dunia. Amerika kehilangan sekutu pentingnya di Timur Tengah. Hubungan diplomatik putus total setelah peristiwa penyanderaan kedutaan AS di Teheran. 52 warga Amerika ditawan selama 444 hari oleh mahasiswa Iran. Revolusi ini juga memicu konflik sektarian. Iran sebagai negara Syiah merasa bertanggung jawab menyebarkan ideologinya, sehingga berbenturan dengan negara Sunni seperti Arab Saudi. Kaum minoritas seperti Bahai, Yahudi, Kristen, dan Kurd juga banyak yang mengalami diskriminasi atau melarikan diri. Barisan dan kontroversi. Hingga kini, revolusi Islam 1979 masih menjadi perdebatan. Pendukungnya menyebut revolusi ini membebaskan Iran dari dominasi asing dan memperjuangkan nilai Islam. Pengkritiknya menilai Iran jadi negara otoriter, membatasi hak-hak perempuan, media, dan kebebasan berekspresi. Sanksi ekonomi dari Barat terus membebani Iran, tapi secara geopolitik, Iran tetap kuat dan berpengaruh di kawasan, dari Suriah, Lebanon, Yaman, hingga Irak. Bahkan generasi muda Iran yang lahir pasca revolusi masih mempertanyakan, apakah revolusi ini berhasil? Revolusi Islam 1979 bukan hanya perubahan rezim, tapi sebuah transformasi besar dalam cara berpikir, identitas, dan kekuasaan di dunia muslim. Ia menunjukkan bahwa agama bisa menjadi kekuatan politik dan bahwa perubahan bisa datang dari ketidakpuasan rakyat yang terorganisir. Dunia masih merasakan dampaknya hingga hari ini. Jika Anda suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan. Tulis di kolom komentar, apa pendapat Anda tentang revolusi Islam 1979 ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.